Yo 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 yo, what it up guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugo. Oke guys, jadi guys di konten kali ini kita akan kembali membahas mengenai konten dari Mr. Godfathers of VTube Haters. Yaitu kali ini beliau mengeluarkan video yang berjudul Astaga, para leader dan pemain VTube kok pada kabur. Ada yang udah nonton guys kontennya? Oke, jadi di konten kali ini dari Mr. Godfather gua akan membahas ada beberapa poin ya. Kita langsung mulai saja guys. Oke. Jadi di awal videonya kembali Mr. Godfather mengingatkan kepada para pemain VTube, member-member dan juga para leader yang masih juga menyebarkan berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Bahwa ya VTube waktu itu sebelum ditutup ada yang mengatakan pakai VPN, yang mengatakan bahwa VPN adalah VTube private network dan lain-lain. Tetapi itu sudah sering dibahas bahwa sekarang poinnya bahwa sama sekali sudah tidak bisa diakses ya, sudah ditutup dan kita sedang memasuki yang namanya masa menunggu gitu atau masa tenang. Oke. Nah, lalu gue mencatat ada beberapa poin, yaitu di situ Mr. Godfather menampilkan bukan hanya di konten yang ini tapi di konten sebelumnya beliau juga menampilkan adanya salah seorang yang mendaftarkan VTube untuk beberapa produk seperti bedak, alas bedak dan deodoran dan lain-lain. Oke. Untuk info yang itu guys, untuk yang ada seorang yang mendaftarkan merek VTube itu sudah pernah dijawab. Jadi untuk kalian yang belum tahu, sudah pernah dijawab oleh Pak Wilbert Kalimun waktu wawancara dengan Mr. Jack Boy, yang videonya waktu itu pun juga pernah gue tampilkan ya. Jadi kalian nonton lagi, itu kalau nggak salah di channelnya Tony Alengleng juga ada wawancara dari Mr. Wilbert dan juga Mr. Jack Boy. Kan VTube kan ditutupnya per tanggal 17 ya. Itu antara video tanggal 17 atau 18, kalian cek di video Tony Alengleng. Di situ Mr. Jack Boy sudah mengatakan bahwa itu bukan dari manajemen VTube ya. Jadi nama yang tercantum, nama seorang wanita di permintaan izinnya itu kan nama seorang wanita yang alamatnya kurang lebih di daerah mana tuh, daerah Serpong apa daerah mana Kak? Yang mendaftarkan produk itu bukan dari VTube ya. Jadi itu bukan info yang akurat ya guys ya. Jadi itu bukan sama sekali. Itu aja mengenai itu aja guys. Lalu mengenai pemain VTube, banyak yang leader-leader dan juga pemain VTube yang pada kabur gitu ya. Di sini gue kembali menegaskan bahwa gue kembali menegaskan guys bahwa dari aturan term and condition do and don't-nya dari VTube tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dilarang untuk para membernya atau para leadernya keluar dari VTube. Itu tidak ada aturannya. Jadi dipersilahkan apapun alasannya masing-masing individu, silahkan ya. Mungkin ada yang merasa bosan menunggu ya, jadi tidak mendapatkan penghasilan selama ini sehingga mau bermain aplikasi lain yang lebih menghasilkan, silahkan ya, tidak ada larangan. Atau ada juga info yang mengatakan bahwa beberapa leader ini sudah mengetahui nanti VTube 3.0 akan seperti apa, bahwa nanti akan ada perubahan dan ternyata perubahannya itu tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh para leader dan pemain VTube sehingga mereka keluar gitu. Gue pribadi masih belum tahu yang 3.0 itu seperti apa, karena gue tidak mau mendengarkan isu-isu dari luar ya. Lebih baik kalau buat gue adalah kita tunggu sampai benar-benar 3.0 itu keluar seperti apa dan kalian memutuskan apakah kalian mau terus melanjutkan untuk bermain ataupun tidak. Oke. Jadi itu ya. Nah, tapi dikatakan di sini yang lucunya
itu ada yang mengatakan juga ke gua ya, salah satu temen gua juga, dia menyaksikan channel gua dan menyaksikan channel dari Om Chandra juga, Pak Chandra ya. Jadi ada temen gue mengatakan gini, dia bilang katanya nggak fair tuh Mr. Godfather, masa mengatakan pemain VTube yang keluar itu artinya sudah sadar, akhirnya Bebek Dungu sudah sadar gitu ya. Padahal kan mereka keluar pun juga bermain aplikasi yang serupa, yang mana kintil-kintilan katanya gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh belum sadar, tetapi Mr. Godfather bilangnya katanya sudah sadar. Sehingga menurut temen gue, jadi di sini terlihat bahwa kebencian daripada Mr. Godfather terhadap VTube. Jadi pemain VTube yang penting adalah keluar dari VTube, dia artinya sudah sadar. Dan gue sebagai fans dari Mr. Godfather, gue mengatakan gini, gue harus gue harus kalau idola gue diserang, gue harus membela dong. Gue bilang ke temen gue bilang gini, mungkin maksudnya Mr. Godfather, maksudnya Om Chandra itu adalah mereka Bebek Dungu sudah sadar dari VTube, mungkin itu maksudnya. Sudah sadar tapi dari VTube, tetapi kembali mereka kembali menjadi dungu di aplikasi lainnya gitu. Maksudnya seperti itu mungkin yang dimaksud oleh Om Chandra. Oke. Tapi ya itu aja masukan gue buat Mr. Godfather ya, bahwa kata-katanya itu mengandung bias waktu itu di kontennya itu, jadi sehingga gue perlu perjelas lagi. Oke. Lalu di akhir video juga ada yang beliau menceritakan di kontennya itu, menceritakan bahwa ada juga yang mau menjual akunnya. Banyak pemain VTube juga yang mau menjual akunnya, bahkan diobral. Wow, gila. Udah kayak lagi jualan baju di Mangga 2. Diobral. Boleh. Yuk di sini VP 10.000, VP 5.000, VP 8.000 ya. Di diskon kan murah gitu ya. Iya. Tapi gue juga bingung, siapa juga kira-kira yang mau beli walaupun di diskon bahkan sampai harga 500 perak pun. Kalau gue sebagai pemain VTube, gue juga tidak akan membeli akun tersebut. Karena kenapa? Gini guys ya, kita selama masa tenang ini, kita bilang selama masa tenang atau masa menunggu VTube 3.0, kita belum tahu gitu kejelasan mengenai nanti VP-nya akan seperti apa, bisnisnya akan seperti apa, ataupun akankah VP itu masih berlaku atau enggak. Bisa jadi nggak berlaku juga, kan nggak ada yang tahu gitu. Siapa tahu VP itu hanya untuk potongan diskon ya kan, sudah tidak berlaku, nggak ada nilainya gitu, tapi hanya berupa diskon aja. Bisa jadi nggak ada yang tahu. Pokoknya yang tahu ini sebenarnya hanyalah manajemen sendiri yang kira-kira bagaimana nanti dia mengeluarkan 3.0 itu seperti apa gitu. Nah, oleh sebab itu gue tidak menghimbau untuk kalian membeli akun seseorang walaupun itu di diskon ya. Nanti kalian sendiri yang merasa rugi nantinya, takutnya seperti itu ya. Kalau nanti tiba-tiba ternyata VP bernilai berlipat ganda gitu ya, gara-gara Koko Dugong nih bilangnya menakut-nakuti, jadi kami tidak jadi beli akun temen gue padahal mau jual murah. Ya terserah, silahkan. Gue hanya mewanti-wanti, memperingatkan yang kasus yang terburuk ya dong. Kita perlu untuk memperingati kalian semua, bagusnya dan juga buruknya gitu ya guys ya. Yang menarik di sini adalah Mr. Godfather besok, di saat video ini gue dibuat, besok berarti mungkin setelah video ini rilis hari ini kali gitu ya, akan membahas mengenai satu aplikasi yang namanya Vito. Oke, dimana gue juga sempat ditawarkan guys, ada juga yang WA ke gue dan menawarkan untuk bermain Vito, yang mana di situ adalah MLM dan juga ada juga nonton iklannya seperti di VTube gitu. Nah, apakah penampakan VTube yang baru ini akankah nantinya seperti Vito? Oke. Dan gue tidak sabar menunggu konten dari Mr. Godfather mengenai Vito ya. Karena ini juga ya pengetahuan untuk kita juga, kira-kira nanti sebenarnya mirip-mirip kurang lebih VTube 3.0 seperti Vito atau enggak gitu ya. Karena ya
bisnisnya kan kurang lebih hampir sama, yaitu ada bagian advertisingnya dan juga MLM ya. Apakah seperti itu gitu nanti VTube seperti keluar yang akan keluar yang baru 3.0. Gue menyarankan untuk kalian menyaksikan penjelasan dari Mr. Godfather mengenai Vito yang kontennya janjinya akan keluar besok, atau kalau video gue ini keluar hari ini gitu ya. Nah, kita saksikan aja gitu. Karena kenapa? Di WA yang WA ke gua itu, WA yang masuk ke gua itu, yang menawarkan Vito itu, beliau mengatakan ya, temen gua itu mengatakan bahwa ini paten ini, ownernya adalah orang Indonesia asli, yang mana rekam jejaknya pun jelas, kalau nggak salah itu pernah menjadi dirut di beberapa perusahaan, bahkan di kepolisian menjadi Kapolda sama Wakabareskim atau bagaimana gitu ya, gue agak lupa juga gitu. Tapi kita tunggu aja guys, kira-kira infonya seperti apa dan seperti apa bisnis Vito ini, kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, yang terakhir adalah yang gue mau sampaikan, kemarin itu ada yang nanya juga guys gitu. Setelah VTube kira-kira Koko Dugong akan membahas next lagi nggak ya, apakah Vito ataupun aplikasi kintil lainnya gitu ya. Dan gue mengatakan sepertinya VTube ini adalah investasi. Gue nggak investasi sih, orang gue main gratisan yang bilang investasi ya, enggak, maksudnya VTube ini adalah aplikasi yang terakhir mungkin gue mainkan. Setelah sebelumnya aplikasi yang mirip serupa yang kintil-kintil juga dulu ya, kalian yang udah sering nonton video gue udah tahu lah ya gitu, ada Animal Kingdom, JD Union dan lain-lain itu. Gue rasa VTube ini gue memutuskan untuk yang terakhir guys gitu, karena kedepannya gue sudah ada project lain dan gue tidak akan terus membahas mengenai aplikasi kintil lainnya, karena aplikasi kintil lainnya sebenarnya serupa tapi tak sama sih, gue bilang gitu ya, tapi kurang lebih serupa tapi tak sama. Dan gue sendiri seperti kalian tahu, gue akan fokus terhadap pekerjaan gue yang mana juga berhubungan dengan investasi juga, dan juga gue juga akan fokus bersama adik gue untuk membangun channel YouTube. Gue serius akan membangun channel YouTube. Kita akan lebih fokus di channel YouTube, tapi bukan membahas mengenai investasi lagi guys, tapi ada yang baru gitu ya, channel YouTube yang gue nggak mau bocorin sekarang deh. Nanti aja kalau channelnya udah siap, udah jadi ya. Ini proyek besar juga antara gue dan adik gue gitu. Jadi untuk yang bertanya apakah setelah ini Koko Dugong akan kembali membahas mengenai aplikasi kintil lainnya, no, karena gue akan fokus ke investasi gue pribadi dan juga fokus di YouTube gitu ya, untuk membangun konten. Oke guys, jadi sekian aja guys untuk konten gue yang kali ini. Dan gue juga ini sih nggak sabar untuk menanti Mr. Godfather membahas Vito, karena gue pengen denger aja sih, gue pengen tahu kira-kira menurut Mr. Godfather Vito itu seperti apa, yang tentunya infonya pun juga berguna juga buat gue dan semua. Oke ya guys, oke guys, kalau gitu di like aja video ini jika kalian suka, di share jika menurut kalian video ini informatif, dan juga berikan komen, terserah kalian mau komen apa aja ya, asal sesuai dengan peraturan YouTube. Dan kita jumpa lagi di konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, bye bye.